Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tentunya akan membahas materi pada pertemuan kali ini terkait dengan inverse transformasi Laplace. Tentunya teman-teman pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari terkait dengan transformasi Laplace. Nah, dalam transformasi Laplace di sini pada pertemuan kemarin yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kita telah diberikan gambaran terkait dengan bagaimana sih bentuk dari transformasi Laplace ini. Kemudian kelompok sebelumnya juga telah menjelaskan terkait dengan sifat linear dari transformasi Laplace. Kemudian pembahasan dan ada pembahasan pula terkait dengan sifat translasi transformasi Laplace ini. Dari sini saya selaku kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan dari kelompok-kelompok sebelumnya terkait dengan transformasi Laplace ini, bil khusus untuk inverse transformasi Laplace. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan inverse transformasi Laplace ini, kita sebenarnya diperuntukkan sebuah fungsi fungsi transformasi Laplace yang kita simbolkan sebagai ft adalah f. Jadi L ft ini sama dengan fs. Kemudian secara simbolik kita bisa menuliskan ft sama dengan L inverse fs, di mana L inverse ini kita sebut sebagai operator inverse transformasi Laplace. Nah, dalam transformasi Laplace ini sebelumnya juga telah diberikan bentuk-bentuk bagaimana bentuk-bentuk dari transformasi Laplace ini. Jadi untuk bentuk-bentuk inverse transformasi Laplace ini kita bisa melihatnya secara bersama-sama. Jadi untuk pertama, L inverse 1 per S sama dengan S sama dengan 1. Kemudian ada L inverse 1 per S kurang A, maka inverse transformasi Laplace itu E pangkat AT. Kemudian L inverse 1 per S tambah A itu sama dengan E pangkat minus AT. Kemudian ada L inverse S per S kuadrat tambah A kuadrat sama dengan cos AT dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihatnya bagaimana sih bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace ini. Oke. Nah, sebagai penguat pengantar dari inverse transformasi Laplace ini, jadi kami akan membahas terkait dengan contoh soal. Nah, dalam contoh soal ini teman-teman bisa melihatnya, tentukan inverse transformasi Laplace dari S per S ditambah 3. Nah, untuk penyelesaian inverse transformasi Laplace ini tidak lepas dari bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa tadi bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace, ada 8. Nah, untuk contoh soal pertama ini, kalau misalkan kita melihatnya, ini merujuk kepada bentuk inverse transformasi Laplace 1 per S ditambah A. Nah, S ditambah A sama dengan E pangkat min T. Oke, mungkin ada salah sedikit pengetikan. Jadi ini bentuknya dari contoh satu ini merujuk kepada bentuk inverse transformasi Laplace 1 per S ditambah A sama dengan E pangkat min AT.
Nah, sehingga dari bentuk ini kita peroleh inverse transformasi Laplace dari 1 per S ditambah 3 itu sama dengan E pangkat min 3T. Nah, itu jadi tidak lepas dari bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace. Oke, untuk sebagai penguatnya lagi kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua ini tentukan inverse transformasi Laplace dari 6 per 2S kurang 3 ditambah 3 ditambah 4S per 9S kuadrat kurang 16 ditambah 8 kurang 6S per 16S kuadrat ditambah 9. Nah, dalam bentuk contoh kedua ini tentunya untuk memudahkan kita, maka kita akan menjabarkan bentuk tersebut. Nah, dalam penjabaran ini tentunya kita ingin merujuk kepada bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace itu sendiri. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 8 bentuk tadi. Nah, kita akan mau merujuk kepada salah satu bentuk dari ke-8 bentuk inverse transformasi Laplace ini. Jadi penyebarannya itu untuk ada 3 nantinya akan dijabarkan. Pertama ada 6 per 2S kurang 3, kemudian ada 3 ditambah 4S per 9S kuadrat kurang 16, kemudian ada 8 kurang 6S per 16S kuadrat ditambah 9. Nah, untuk penyebaran pertama kita mau merujuk kepada bentuk-bentuk inverse transformasi Laplace-nya. Jadi untuk 6 per 2S kurang 3, di sini masing-masing kita bagi dengan 2. Jadi 6 dibagi 2, 3, 2S per 2 sama dengan S, 3 per 2. Kemudian ada 3 ditambah 4S, 9S kuadrat kurang 16. Ini kita pisahkan pula. Ini akan menjadi 3 per 9S kuadrat kurang 16. Kemudian ditambah 4S per 9S kuadrat kurang 16. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu, paham ini bagaimana sih ya bentuk pemisahan dalam pemecahan. Jadi hasilnya itu kita peroleh di sini untuk 3 per 9S kuadrat kurang 16 itu kita bagi masing-masing, kita bagi dengan 9, maka kita peroleh seperti 3 per 9S kuadrat kurang 16 per 9. Kemudian untuk 4S per 9S kuadrat kurang 16, masing-masing pula kita bagi dengan 9, maka kita peroleh 4 per 9 S per 9S kuadrat ditambah 16 per 9. Kemudian kebentuk 8 kurang 6S per 16S kuadrat ditambah 9 seperti dengan bentuk 3 ditambah 4S per 9S kuadrat kurang 16S. Maka kita pisahkan pula, ini akan menjadi 8 per 16S kuadrat kurang 6S per 16S kuadrat ditambah 9. Dan masing-masing di sini kita bagi dengan 16 supaya bentuknya akan merujuk kepada bentuk dari inverse transformasi Laplace ini. Jadi setelah kita jabarkan, nah kita lihat, oh ternyata ini kebentuk ini. Misalnya untuk 3 per S kurang 3 per 2, nah, dia merujuk kepada bentuk kedua dalam inverse transformasi Laplace ini, yaitu bentuk 1 per S kurang A sama dengan E pangkat AT. Jadi kita peroleh 3E pangkat 3 per 2T, begitu dan seterusnya sampai 3 per 8 kali S pangkat S kuadrat tambah 9 per 16S. Jadi tentunya teman-teman harus memahami bahwa dalam contoh soal kedua ini tentunya tidak lepas dari bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace ini. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Nah, dalam contoh ketiga ini tentukan inverse transformasi Laplace dari 6S kurang 4 per S pangkat 2 kurang 4S ditambah 20. Nah, seperti pada contoh kedua ini, pada contoh ketiga ini kita akan menjabarkan merujuk kepada bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace. Jadi penjabarannya itu L inverse 6S kurang 4
per S kuadrat kurang 4S tambah 20 kita jabarkan menjadi 6S kurang 4 per S kurang 2 pangkat 2 ditambah 16S. Kemudian kita jabarkan lagi L inverse 6 per S kuadrat ditambah 8 per S kurang 2 pangkat 2. Nah, mengapa ada S kurang 2 pangkat S kurang 2 pangkat 2 ini? Kalau misalkan kita faktorkan, ini akan memperoleh S pangkat 2 dikurang 4S ditambah 4 dikurang ditambah 4. Nah, ini akan merujuk kepada hasilnya itu akan kebentuk S kurang 2 S pangkat 2 kurang 4S ditambah 20. Jadi kita pada contoh soal ini kita menjabarkan sejabar mungkin atau sesederhana mungkin supaya bentuknya ini merujuk kepada bentuk dari inverse transformasi Laplace, sehingga kita bisa menentukan oh ternyata setelah dijabarkan ini akan merujuk kepada bentuk ini. Oke, jadi setelah dijabarkan jadi kita peroleh 6 L inverse S kurang 2 per S kurang 2 pangkat 2 ditambah 16 tambah 2 dikali L inverse kali 4 per S kurang 2 ditambah 16S ini. Jadi bentuk ini ada dalam bentuk inverse transformasi Laplace sehingga diperoleh 6E pangkat 2T cos 4T tambah 2E pangkat 2T sin 4T diperoleh lagi 2E pangkat 2T dalam kurung 3 cos 4T tambah sin 4T. Nah, mungkin sebagai kesimpulan setelah melihat penggambaran contoh 1, 2, dan 3, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa tidak lain lagi contoh-contoh tersebut ini rujukannya kita mau ke bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace ini. Jadi pada intinya bahwa hal-hal yang pertama kita lakukan pada penyelesaian inverse transformasi Laplace ini kita jabarkan sedemikian mungkin sehingga kita memperoleh bentuk dari inverse transformasi Laplace yang 8 bentuk tadi itu. Jadi setelah dibentuk ya kita tentukan oh ternyata dalam penyebaran ini yang cocok, kemudian ini merujuk kepada bentuk ini, sehingga kita akan memperoleh hasil dari inverse transformasi Laplace ini. Oke, jadi mungkin contoh berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, namun pada contoh berikut ini mungkin sangat menarik bagi saya karena dalam penyelesaian inverse transformasi Laplace ini ya tidak menggunakan lagi bentuk-bentuk dari inverse transformasi Laplace ini. Ya, apa yang kita gunakan mungkin dalam cara ini mungkin sudah kita pelajari pada pembelajaran kalkulus terkait dengan pecahan parsial. Nah, ini kan merupakan suatu hal yang menarik bagi saya bahwa kita mampu menyelesaikan inverse transformasi Laplace ini dengan menggunakan pecahan parsial. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Ini saya akan melanjutkan pembahasan satu soal dari teman saya. Adapun soalnya yaitu hitunglah inverse transformasi Laplace dan 3S ditambah 7 per S kuadrat kurang 2S dikurang 3. Ini dalam contoh soal ini di sini kita dapat menyelesaikannya dengan metode parsial. Adapun penyelesaiannya terdapat beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita periksa apakah derajat pembilang lebih rendah dari tersebut dan adapun jawabannya yaitu iya. Langkah kedua ini di sini kita faktorkan penyebutnya. 3S ditambah 7 per S kuadrat dikurang 2S dikurang 3 sama dengan 3S ditambah 7 per 5 dikurang 3 dan 5 ditambah 1, sehingga didapat pecahan parsial dari persamaan di atas, yaitu
3S ditambah 7 per S dikurang 3 ditambah S ditambah 1 sama dengan A per S kurang 3 ditambah B per S ditambah 1. Nah, selanjutnya langkah ketiga. Di sini langkah ketiga kita akan mencari nilai A dan B. 3S ditambah 7 per S dikurang 3 ditambah S ditambah 1 sama dengan A per S dikurang 3 ditambah B per S ditambah 1. 3S ditambah 7 per S kurang 3 ditambah S ditambah 1 sama dengan A dikali S tambah 1 per S kurang 3 ditambah B dikali S kurang 3 per S tambah 1. Nah, selanjutnya 3S ditambah 7 sama dengan A dikali S tambah 1 ditambah B dikali S dikurang 3. Di sini untuk mencari nilai A maka S kita misalkan dengan 3, mana 3 dikali 3 ditambah 7 sama dengan A dikali 3 ditambah 1 ditambah B dikali 3 kurang 3. Jawabannya 9 ditambah 7 sama dengan 4A kurang B dikali 0. Selanjutnya 16 sama dengan 4A. Nah, hasil akhirnya yaitu A sama dengan 4. Jadi kita dapatkan tadi kita misalkan X sama dengan 3, maka kita dapatkan nilai A-nya yaitu sama dengan 4. Langkah kedua, misalkan X sama dengan 1. Kita masukkan nilainya S yaitu 1. 3 dikali 1 ditambah 7 sama dengan A dikali min 1 ditambah 1 ditambah B dikali min 1 kurang 3 sama dengan min 3 ditambah 7 sama dengan min 4B, mana 4 sama dengan min 4B dan nilai akhirnya B yaitu sama dengan 1. Jadi ini kita telah mendapatkan nilai A dan B di mana A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 1. Maka di sini kita misalkan atau masukkan nilai-nilainya, yaitu 3S ditambah 7 per S dikurang 3 ditambah S tambah 1 sama dengan 4 per S kurang 3 ditambah 1 per S tambah 1. Nah, seperti yang kita ketahui dari sifat Laplace ini bahwa yaitu 1 per S dikurang A sama dengan E pangkat AT, maka dari persamaan di atas inverse transformasi Laplace sama dengan 3S ditambah 7 S kuadrat dikurang 2S kurang 3 sama dengan 4E pangkat 3T kurang E pangkat T. Nah, contoh selanjutnya karena soal pembahasannya yaitu hitunglah inverse transformasi dari Laplace dari 1 per akar 2S ditambah 2. Adapun penyelesaiannya, inverse transformasi dari Laplace 1 per akar 2S ditambah 3 sama dengan 1 per akar 2 dikali L pangkat min 1 dari 1 per S ditambah 3 per 2 pangkat seper 2 sama dengan 1 per akar 2 dikali E pangkat min 3 per 2T dikali E pangkat 1 per 2 per R kali seper 2. Adapun hasil akhirnya yaitu 1 per akar 2
dikali T pangkat min seper 2 dikali E min seper 2T. Nah, itulah soal pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk di contoh ke-6. Di sini soalnya mengatakan bahwa hitunglah inverse transformasi Laplace dari 2s kuadrat kurang 4 per s tambah 1 s kurang 2 s kurang 3. Nah, di sini penyelesaiannya kita perhatikan bahwa di mana fs sama dengan fs itu 2s kuadrat kurang 4 per s tambah 1 S kurang 2, S kurang 3 adalah suatu pecahan rasional yang pemiliknya dapat difaktorkan atas faktor-faktor dalam S. Oleh karena itu, pecahan tersebut dapat dipilah dalam pecahan-pecahan parsial sebagai berikut. 2S kuadrat kurang 4 per S tambah 1, S kurang 3 dan S kurang 3 ini sama dengan kalau A per S tambah 1 tambah B per S kurang 3 tambah C per S kurang 3. Nah, untuk menentukan A, B, dan C ini bentuk kedua bias ini disamakan, sehingga kita peroleh 2S kuadrat kurang 4 sama dengan S tambah 1 S kurang 3 dan S kurang 3 sama dengan sehingga kita peroleh A dikali A dikalikan S kurang 2 kali S kurang 3 ditambah B S tambah 1 dikali S kurang 3 tambah C S tambah 1 dan S kurang 2 dan per S tambah 1 S kurang 3 dan S kurang 3 atau 2 S kuadrat kurang 4 sama dengan A S kurang 2 S kurang 3 tambah C S tambah 1 S kurang 3 tambah C S tambah 1 S kurang 3. Nah, jika dalam kubahnya dalam 5 identik, maka koefisien ini harus sama. Koefisien X kuadrat itu dia dengan A tambah B tambah C. Untuk koefisien X, nol sama dengan minus 5A kurang 2B C. Untuk konstantannya, sama dengan minus 4 sama dengan 6A kurang 3B kurang C. Dari ketiga persamaan tersebut, kita peroleh A sama dengan minus 4, B sama dengan 4 per minus 4 per 3, C sama dengan 7 per 2. Nah, dari 2S kuadrat kurang 4, kita peroleh hasilnya A S kurang 2, S kurang 3 tambah B, S tambah 1, S tambah 3 dan T tambah C, S tambah 1, S kurang 2. Sehingga kita dapat memperoleh A, B, dan C dengan mengganti nilai S dengan persangka tertentu. Nah, untuk S sama dengan minus 1, kita peroleh minus 2 sama dengan A minus 3 minus 4 sama dengan minus seperempat. Untuk S sama dengan 2, kita peroleh 4. Jadi, sama dengan B 3 minus 1 dari B sama dengan minus 4 per 3. Kemudian untuk S sama dengan 3, kita peroleh 14, jadi C 41 sama dengan C sama dengan 7 per 2. Kemudian jadi inverse transformasi Laplace dari 2S kuadrat kurang 4 per S tambah 1 S kurang 2 kurang S kurang 3 sama dengan ini sama dengan minus 1/6 E pangkat 1 kurang 4 per 3 E kuadrat T tambah 7 per 2 E pangkat 3 T. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh ke-7. Nah, pada contoh ke-7 ini sama, untuk soal contoh ke-7 ini penyelesaiannya itu sama seperti contoh ke-6, contoh sebelumnya. Dimana di sini soal ini meminta kita untuk menentukan inverse transformasi Laplace dari 3S tambah 1
per S kurang 1 S kuadrat tambah 2. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita berdasarkan sama dengan 3S tambah 1 per S kurang 1 S kuadrat tambah 2. Nah, kita pisah dalam pecahan-pecahan parsial di bawah ini. Maka 3S tambah 1 per S kurang 1 S kuadrat tambah 2 sama dengan A per S kurang 1 ditambah BS tambah C per S kuadrat tambah 1 yang menghasilkan A kali S kuadrat tambah 1 ditambah BS tambah C kali S kurang 1 per S kuadrat kurang 1 atau 3S tambah 1 A kali S kuadrat tambah 1 per BS tambah C kali S kurang 1. Untuk koefisien S kuadrat itu 0 sama dengan A tambah B. Untuk koefisien S ya sama dengan minus B tambah C. Dan untuk konstantanya 1 sama dengan A kurang C. Sehingga kita peroleh A sama dengan 2, B sama dengan minus 2, dan C sama dengan 1. Jadi ini kan transformasi Laplace dari 3S tambah 1 per S kurang 1 S kuadrat tambah 2 sama dengan L tingkat minus 1 atau 2 per S kurang 1 tambah minus 2S tambah 1 per S kuadrat tambah 1. Dan kita peroleh 2L tingkat minus 1 per S kurang 1 dikurangi 2L kurang pangkat minus 1 per S kuadrat tambah 1 tambah L kurang minus 1 per S kuadrat tambah 1 sehingga menghasilkan 2E kurang 2 cos T gitu. Sekian dan terima kasih dari saya. Bye bye.